Jadi pendekatan itu bukan untuk memberitahu kemudian dipaksa turun, bukan. Apalagi otak bulldosernya LBP. Kalau LBP udahlah, saya sih mafhum lah, nggak usah dikomentarin lah ya. Tapi kita bisa, ini kan ciri-ciri PKI gaya baru nih. Gusur seenaknya, yang masuk siapa? Pengusaha Cina kan? Berapa banyak karyawannya? Kapan terjadi? Udah kejadian investasi Cina itu yang masuk tentara-tentara Cina, bukan saya ngomong. Minimal 60% TK Cina itu tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini saya ingin menyampaikan agak berbeda, dalam arti ada hal yang harus kita perhatikan, harus kita ingat, harus kita catat dalam memori kita dan juga dalam memori bangsa ini. Sejarah 30 September tahun 65, yaitu G30S PKI tahun 65. Kita sudah berada di bulan September, 2-3 minggu lagi, 3 minggu lagi lah kira-kira, kita memasuki tanggal 30 September. Yang ingin saya sampaikan adalah kita sedang sibuk rame terhadap peristiwa yang amat sangat menjijikkan dan menyakitkan yang disebutkan kasus Rempang. Kasus yang secara singkatnya dikatakan bagaimana negeri ini, daerah ini akan dijual kepada yang namanya investor dan alasan demi bangsa demi ini dengan mengorbankan rakyat banyak dan sebagainya. Saya tidak akan bahas ini dalam, tetapi saya dan juga kami atas nama WIWOT amat sangat mendukung pernyataan dan sikap dan permintaan dari PBNU dan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk pemerintah membatalkan penjualan tanah Rempang dengan menggusur penduduk seperti menggusur barang aja. Modal saya, sumber saya terbatas di medsos. Tentunya tidak semuanya bisa dijadikan andalan. Saya juga selektif. Yang saya anggap ini benar. Tapi kalau ada yang sumbernya hoax, ya mohon maaf dikoreksi aja. Tetapi saya tidak akan bicara itunya, mengenai apa yang berkembang. Saya akan sampaikan dari perspektif manajemen yang melihat bagaimana memahami masalah ini. Medsos mengatakan Pak Jokowi marah-marah, tengah malam telepon Kapolri, itu dia ngomongin. Nanti saya bahas. Segalanya macam-macam. Dan yang saya baca di medsos, yang jadi korban adalah masyarakat Melayu atau rakyat yang ada di sana, plus dan jangan lupa petugas polisi. Petugas polisi cuma jadi korban atau dikorbankan. Saya memahami polisi itu alat negara, bukan alat pemerintah. Tolong bedakan. Seperti juga TNI. Nah, dari perspektif manajemen sederhana dan mudah membaca memahaminya. Nggak usah cerita macam-macam lah, argumentasi mencari pembenaran, ini segala macam. Apapun yang kita lakukan, ukuran yang kita lakukan benar atau tidak benar, bagus atau tidak bagus, ngawur atau nggak ngawur, pinter atau bodoh, adalah dari hasil yang tampil ke permukaan. Hasil yang tampil ke permukaan apa? Masyarakat rame, ricuh, menentang segala macam, dan dijawab, wah ini karena yang paling jenaka dan dungu, kalau pakai istilahnya Rocky Gerung, asing bermain. Ya, nyalain orang, ya asing gak ada urusan. Menterinya pula yang ngomong. Yang kedua, ini kurang pendekatan. Apapun yang Anda sampaikan, hasilnya adalah rakyat tidak bisa menerima karena rakyat merasa digusur. Dan yang bikin kaget,
Kok tiba-tiba investasi tanda tangan dengan segala macam alasan pembenaran ini itu segala macam, rakyatnya nggak pernah dihubungi di segala macam. Jadi pendekatan itu bukan untuk memberitahu kemudian dipaksa turun, bukan. Apalagi otak bulldosernya LBP. Oleh LBP udahlah, saya sih mafhum lah, nggak usah dikomentarin lah ya. Tapi kita bisa, ini kan ciri-ciri PKI gaya baru nih. Gusur seenaknya ini. Orang sudah mulai muncul, orang sudah sampai pada persepsi tidak ada kepercayaan lagi. Digusur, investasi terbesar, kaca bla bla bla. Yang masuk siapa? Pengusaha Cina kan? Berapa banyak karyawannya? Kapan terjadi? Udah kejadian investasi Cina itu yang masuk tentara-tentara Cina. Bukan saya ngomong. Minimal 60% TK Cina itu tentara. Jadi saya kira dari PBNU apalagi dan juga Muhammadiyah itu bukan orang-orang tololan ya. Juga dari daerah-daerah semua kelompok-kelompok masyarakat gerakan yang cinta Republik ini mengatakan ini nggak benar, jangan diterusin. Tapi Pak Jokowi dengan apa ya? Saya nggak setuju lah. Buat apa sih ngomong tengah malam saya telepon Kapolri? Buat apa cerita ke publik? Terus ngelesnya ini aduh memalukan Pak Jokowi. Mohon maaf. Kalau Anda belajar manajemen sedikit aja dan Anda belajar nilai-nilai, Anda akan malu ngomong. Masa urusan gitu lapor ke presiden? Lah, Anda presiden. Tegur menterinya dan negur orang itu tidak usah untuk cari tepuk tangan. Panggil yang namanya menteri Anda yang namanya Bahlil itu, ditegur. Bukan ditegur di muka umum, ini polisi ini harus begini. Buat apa gembar-gembor? Itu bukannya memperbaiki, itu pamer diri. Maaf, kalau dari perspektif manajemen itu pamer diri. Dari aspek kecerdasan spiritual itu pamer diri. Itu namanya sama juga orang masuk gorong-gorong pengen dapat tepukan, tidak tulus. Jadi kembali saya angkat, Wiwot sangat amat mendukung apa yang disampaikan ujung tombaknya itu PBNU dan PPN Muhammadiyah dan juga rekan-rekan yang lain dari APIP Bandung ini segala macam, semuanya daerah juga. Bahkan ada sahabat saya yang lucu, yang di Rempang pindah dia ke Solo. Ini kan udah guyonan yang kalau kita pakai rasa nangkap sedikit aja kita mesti malu. Wiwot mengatakan ini amat sangat dan bertentangan dan jelas bertentangan dengan veritas, kebenaran, probabilitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. Kami menentang keras. Jangan juga polisi dijadikan korban untuk diadu dengan rakyat dan dimaki-maki. Kapolda copot kolonel gini. Waduh, hebat amat Anda. Anda udah mau berakhir, kalau ini turun baik-baik aja udah mau berakhir. Bayang nggak kalau anak Anda itu nggak KKN? Jadi jangan menyalahgunakan kekuasaan Anda lah Pak Jokowi. Ini saran saya. Barangkali itu untuk rekan-rekan yang lain. Kalau Anda merasa benar, lakukan yang terbaik. Bukan karena kepentingan atau interest, tapi karena keyakinan Anda mempertahankan hak-hak Anda yang benar, yang memang harus Anda pertahankan. Wiwot kembali sekali lagi kami mendukung. Jangan jadikan ini untuk menutupi ada yang mau lakukan lagi sebagai hadiah 30 September yang banyak publik tidak tahu, di mana ternyata Kepres 17 tahun 2022 dan turunannya itu yang merubah memutarbalikkan fakta, menjadikan PKI sebagai korban dalam gerakan G30 September tahun 65, disusul dengan pernyataan dari BRIN, udah main lah, BRIN orangnya saya kenal lah, yang akan membakukan dan membukukan sebagai bagian dari sejarah bangsa pemutarbalikan fakta sebagai hadiah tanda petik G30 September tahun 2023 ini. Mohon masyarakat jangan berdiam diri, jangan tertipu dengan sibuknya Rempang, mereka nyelonong terus dan memutarbalikan sejarah di mana G30S film sudah dilarang diputar,
Sejak tahun lalu tidak ada lagi acara upacara di Lubang Buaya 1 Oktober. Dan nanti sekarang sudah mulai dirubah sejarahnya. Dan yang akan menyusul nanti adalah diorama. Kalau Lubang Buaya tidak dibongkar akan dirubah sesuai dengan pemutarbalikan fakta sebagai salah satu ciri-ciri PKI untuk menjadikan mereka sebagai korban. Mohon Anda semuanya bangun, ingat, dan bersatu. Veritas, probitas, justisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.